Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih sayang Allah kepada hambanya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah satu dari Nabi Ulul Azmi yang juga digelari dengan Khalilullah atau kekasih Allah. Suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hijab bagi beliau dan menunjukkan kepadanya berbagai kerajaan yang berada di langit dan di bumi. Beliau sangat kagum melihat pemandangan tersebut, di mana semua makhluk Allah dari berbagai lapisan langit sibuk berzikir, bertasbih dan beribadah kepada Allah dengan caranya masing-masing. Begitu pula dengan makhluk-makhluk di bumi. Setelah beberapa waktu lamanya menikmati pemandangan yang begitu menyejukkan hati dan mendengar simfoni zikir dari berbagai makhluk yang begitu harmonisnya, tiba-tiba pandangan Nabi Ibrahim jatuh pada seorang manusia yang tengah melakukan kemaksiatan kepada Allah. Hati Ibrahim begitu tertusuk, terusik, dan beliau mengetahui bahwa kemaksiatan yang dilakukannya itu secara syariat patut diberikan hukuman atau kisos berupa kematian. Karena itu, beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, binasakanlah orang yang berbuat kemaksiatan itu." Sebagai Khalilullah yang doanya pasti terkabul, Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim tersebut, dan seketika orang yang berbuat maksiat tersebut mati. Nabi Ibrahim masih meneruskan perjalanannya menuju ke penjuru bumi lainnya, dan lagi-lagi beliau melihat seorang yang berbuat maksiat seperti sebelumnya. Beliau kemudian mendoakan kebinasaan, dan Allah pun mengabulkan doa beliau tersebut. Hal itu kemudian berulang sehingga 4 kali. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Ibrahim, berhentilah mendoakan kebinasaan bagi pelaku maksiat. Jika aku selalu membinasakan seorang pelaku maksiat yang engkau lihat, niscaya tidak ada seorang pun yang akan tersisa. Sesungguhnya karena sifat Kalimku, maka tidaklah aku menyegerakan siksa bagi mereka. Salah satu dari 2 kemungkinan, mereka akan bertaubat atau mereka akan terus-menerus melakukan kemaksiatan itu sehingga menghadapku, yaitu Allah. Dan setelah mereka berada di hadapanku, terserah aku apakah aku Allah akan mengampuni atau mengazab mereka." Al-Halim adalah salah satu dari Asmaul Husna yang jumlahnya 99, yang dapat diartikan sebagai yang maha tetap, dapat menahan amarah, atau yang juga berarti yang dapat mengundurkan atau menunda siksa. Secara ringkas biasanya diartikan sebagai yang maha penyantun atau yang maha belas kasih. Junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW juga pernah mengalami hal yang kurang lebih sama seperti itu, walaupun kondisinya berbeda. Ketika itu masih melaksanakan dakwah Islam di Mekah, beliau dan kaum muslimin lainnya pernah mengalami siksaan dan penghinaan yang tidak terkirakan dari tokoh-tokoh kaum Quraisy, sehingga beliau menadahkan tangannya dan memohon kepada Allah agar melaknat dan menimpakan azab setidaknya kepada 3 orang, yaitu Haris bin Hisam, Suhail bin Amar, dan Safwan bin Umayyah atau Amar bin As. Dalam riwayat lainnya, bukannya mendapat pengabulan doa, tetapi justru turun wahyu Allah yang menegur Rasul karena doa tersebut, yakni Quran Surah Al-Imran ayat 128. Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Ternyata kemudian tokoh-tokoh yang didoakan laknat oleh Nabi itu memeluk Islam. Ada yang setelah dikukuhkannya perjanjian Hudaibiyah, ada yang setelah Fathul Mekah,
begitu juga dengan tokoh-tokoh Quraisy lainnya. Dan setelah keislamannya itu, mereka benar-benar membaktikan hidupnya untuk dakwah dan jihad di jalan Allah. Dan tidak ada sedikit dari mereka yang memperoleh rizki berupa kesyahidan. Peristiwa yang kurang lebih sama juga terjadi pada Nabi pada saat perang Uhud dan peristiwa Bir Ma'unah. Karena itu, ada sebagian ulama yang memfatwakan larangan atau bahkan mengharamkan kita untuk melaknat atau mengkafirkan seseorang yang berbuat zalim kepada kita, sekalipun orang itu benar-benar kafir atau musyrik, kecuali jika orang tersebut telah mati dalam kemusyrikannya, seperti halnya Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain sebagainya. Bisa jadi Allah akan memberikan hidayahnya dan mereka akan memeluk Islam sebelum maut menjemput mereka. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, semoga kisah ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.